Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Iza, dan unfortunately Mike nggak bisa ikut malam ini, jadi minggu ini kita ada guest host baru nih. Salah satu yang join FPL Bias Spot Mini League juga, yaitu Davi. Hai Dav, welcome. Oke, halo. Kita introduction dulu kali ya. Udah main FPL berapa lama nih? Dan nama FPL-nya apa season ini? Bela tim apa di EPL? Sama seberapa bias tim lo sekarang? Halo, nama gue Davi ya. Eh, gue ini udah main FPL, seinget gue sih udah 2 tahun ya. Baru mulai dari tahun lalu. Nah, my team itu Budak Scout FC. Karena emang banyak banget nyari tips dari orang lain. Mau itu dari Scout, mau dari YouTube. Dan juga of course dari FPL Bias. Nah, di EPL ini tim yang gue dukung lagi ngebadut season ini sih. Tapi after 2 wins dan barely surviving UCL, I think we're gaining more confidence. Jadi kayak bisa naik terus nih. Siapa nih? Chelsea. Oh. Chelsea. Dan untuk seberapa bias tim FPL gue sekarang, dulu awal-awal karena masih Tuchel high ya, dulu sih masih bisa triple up dulu. Tapi sekarang survivornya udah tinggal Kepa doang. Yang masih kebobolan. Sekarang udah lumayan ya, udah dapat clean Sekarang sheet udah ya. mendingan, sekarang udah mendingan. Yeah, for now. Ya udah, kita mulai aja dengan bahas game week 26 dulu ya, dan poin kita masing-masing. Game week 26 kalian gimana nih? Kalau gue kayaknya mau retire aja sih dari main FPL season ini, dan sampai jumpa season depan. Bye. Bye. Parah boy, poinnya jelek banget, cuma dapat 21 poin ya, 21. Dan itu pun udah main World Cup kan, udah main wild card. Gila, lumayan banyak juga. Tapi managers yang main wildcard ada lebih dari, kalau nggak salah, 385.000 orang mainin wildcard season minggu kemarin. Tapi sayangnya buat gue personally, plan gue backfired nih. Gue jual Liverpool asset si Salah sama Darwin dengan harapan MU bisa menang di Anfield ya kan, tapi ternyata ya gitulah, menjadi bahan meme dan bahan ejekan semua orang. Jadi lesson learn-nya kalau buat gue dan mungkin banyak orang, kalau main FPL jangan pakai hati tapi pakai otak ya guys ya. Karena judgement gue udah clouded banget dengan kebiasaan MU gue ya kan. Jadi gini deh hasilnya. Dan ya seperti yang dilihat, lagi nggak pakai baju MU tapi di background aja, nggak apa. Biasanya tiap minggu pakai baju MU ya kan. Dan nyeselnya lagi, dan enggak sih, nggak nyesel sih, lebih ke malu ya. Bench gue 2 orang lebih tinggi daripada pemain gue yang ada 11 orang. Gila nggak? Sama sih. Gue ada Bench-nya Ward bagus banget. sama Mitoma. Ward ya save penalty, Mitoma dengan Brighton-nya yang lagi emang gila. Hancur deh pokoknya minggu lalu. Udah gue nggak mau bahas minggu lalu. Please bahas minggu ini aja. Kalau kalian gimana? Iza dulu deh. Nah, kalau gue juga, Mitoma gue juga di bench tuh, poinnya 13 poin, sedih banget. Dan ada Mings juga 8 poin, sedangkan yang gue mainin Tarkowski 0 poin. Ya, tapi gue masih terbantu sama itu si Pak Haji, Muhammad Salah. Dia Haji nggak sih? Dia Haji apa Christmas sih? Salah ya? Ya, seenggaknya dia 21 poin, walaupun nggak gue jadiin kapten. Kapten gue ngeblank, kapten gue Saka. Ya, tapi lumayan lah. Depan gue ada Tony. Kemarin gue jual Kane. Kan Watkins gue kemarin tapi nggak ngapa-ngapain juga. Tapi lumayan Tony 8 poin. Jadi overall gue tuh poinnya 52. So, not bad lah. Kalau Davi gimana? Nah, kalau aku sama sih masalahnya di kapten. Kaptennya ngeblank. Kita semua kaptennya ngeblank. Saka doang 2 poin, terus ya kebantu sama Salah sama Ben White. Itu Ben White tuh hoki banget beneran deh. Itu Ben White hoki banget. Aslinya dia di bench, tahu-tahu dia masuk dan langsung ngegolin. Ya, Jadi hoki sih. jadi poin aku tuh minggu ini masih lebih tinggi ya dari average. Sombong. 62 poin.
Nice. Ya That's gue juga nice kalau to see. Mitoma gue main sama Minx tuh juga udah 70-an tuh sebenarnya. Oh Iya, iya, kalau sama itu di bench aku juga banyak aslinya. Ada kayak 22 poin di bench. Ada Ward sama Darwin. Wow. keren. Tapi forwardnya Haaland sama Watkins, dan yang Hall yang 2 digit Darwin di bench. Gitu aja. Berarti bisa 80 poinan tuh. Aslinya bisa. Minggu lalu emang banyak surprising ini sih, yang nggak unexpected lah, bukan surprising. Nah, lanjut kalau kita bahas di FPL by Spot Mini League. Nih kalau peringkat ya, gue turun jadi nomor 7, Davi naik ke nomor 8, Mike di 15 sama, dan Iza juga naik nih ke 19. Kalau nomor satunya itu masih si Mugi X Mate dengan 64 poin. Dan yang paling tinggi minggu lalu itu ada si Miskin Taktik FC dengan 93 points. Itu Dia parah. langsung naik ke peringkat 2 dari peringkat 7 gara-gara poinnya segitu. Nah, kebetulan gue sama Davi sama Iza juga kenal kan sama yang si Miskin Taktik FC ini. Dan gue pas dengerin cerita dia kesel banget sih, sumpah. Kayak udah kalah 7-0 terus dengerin ceritanya dia. Jadi intinya dia kelupaan ganti pemain minggu lalu dan dia masih keep Liverpool assets dan kaptenin Salah. Kesel banget gak sih kayak kehokiannya dia? Ya, Padahal dia fans MU. Iya, padahal itu dia dia fans yang MU, paling parah. bener. Kesel Karena dia abis fans parah sih. MU, Ya kaptennya menurut Salah. gue lesson learn kedua sih. Main FPL gak usah serius amat deh. Jadi kalau mau serius apapun kita masih akan tetap kalah sama yang hoki kayak si Miskin Taktik ini. Saking miskinnya dia malah lebih tinggi dari kita semua. Iya. Daripada Ya makin udah sebel, jangan. mendingan lanjut aja deh. Iya. Coba silakan Iza. Ya makin sebel pasti lah kalau kita mau bahas game week 26 kan. Ini baju aja udah semua kepotong ya kan, crop, ini udah crop banget. Itu udah ganti baju ya kan, satu. Ya kita mulai nanti deh yang bikin sebel paling akhir. Kita mulai dari City dulu. City kemarin tuh ngalahin Newcastle karena mereka main di home. Tapi Haaland sayangnya cuma dapat assist. Ya lumayan lah. Ada Aston Villa juga yang menang di home, tapi sayangnya Watkins yang kemarin padahal lumayan ngepoin mulu dan banyak dibeli orang juga malah ngeblanking. Ada Brighton yang ngebantai West Ham 4-0, tapi Mitoma gue bench. Terus for sure kita akan bahas Brighton sih karena dia mau ada double game week. Ada Chelsea juga yang akhirnya bisa cetak gol. Selamat ya, Dav. Dan juga dapat clean sheet. Udah 2 clean sheet nih. Arsenal juga comeback win setelah ketinggalan 2-0. Untung Mike nggak ada. Kenapa emang? Arsenal. Ya kan dia fans Arsenal. Ntar berisik ya? Makin berisik ntar kalau kita bahas comeback win Iya, ya. agak surprising juga tuh Spurs kalah dari Wolves. Leicester juga kalah dari Southampton. Tapi si Ward jadi keeper of the week kan karena dia nge-save penalti. Lumayan banget poinnya. Di bench tapi. Ya, di bench Same. juga tapi. Dan yang paling akhir ya itulah. 7-Up itu, 7-Up. Apa sih meme udah banyak banget ya? Gila. Udah banyak MU banget. kalah. Kayaknya udah bukan kalah lagi sih, itu dibantai habis-habisan ya. 7-0 sama Liverpool di Anfield. Itu dengernya aja pagi-pagi gue bangun, gue kira gue mimpi. Sampai harus buka handphone dulu kayak bener gak sih gitu kan. Ya kita bahas Liverpool dulu deh gitu. Karena kemarin pasti banyak nih kayak Fadil yang nge-wildcard di game 26 terus jual aset Liverpool. Ini gue mencoba supaya nggak bias sih. Gue juga sebenarnya nggak, kalau di IPL kan, kalau di FPL nggak terlalu bias. Tapi kayaknya sih menurut gue nih one week punt aja sih. Skor line-nya kayak maksudnya bisa ngegolin 7-0 gitu kan. Kayaknya emang MU di Anfield tuh agak angker aja sih. Nggak tahu kenapa ngegolin kena kebobolannya tuh harus sebanyak itu. Kan kemarin juga season lalu kita kalah 9-0 kan sama mereka 2 kali game. Ya sekarang udah 7-0 dalam satu game, jadi ya kayaknya itu sih menurut gue karena lawan MU aja sih. Nah di game week 27 ini mereka lawan Bournemouth away, terus di 28 mereka akan blank
dan 29 akan ada double game week lawan City dan Chelsea. Lumayan susah sih. Buat orang-orang yang udah jual Liverpool asset kayak Fadil, harus buyback Liverpool asset karena formnya lagi bagus atau malah going forward emang harus jual aja? Gimana Fadil jawabannya? Tapi jangan bias ya. Menurut gue sih minggu lalu dengan wildcard jual Liverpool assets emang made sense. Karena yang kayak lo bilang tadi Zah, di 27 mereka main, 28 blank, 29 double tapi susah, dan di game week 30 itu mereka kan lawan Arsenal. Jadi menurut gue kalau bagi managers yang udah jual Liverpool assets minggu lalu, just stick with your strategy, karena dan gak usah beli Liverpool assets dulu menurut gue, unless lo mainin free hit chip di game week 28. Yang pasti akan kita bahas juga di chip strategi buat game week ke depan nanti. Karena season ini tuh menurut gue Liverpool emang jadi timnya yang main bagus hanya di big games. Kayak kemarin lawan MU dan Merseyside beberapa minggu lalu. Kalau lawan tim papan tengah atau tim papan bawah malah nggak gitu bagus. Contohnya kayak lawan Crystal Palace beberapa minggu lalu, kayak 2 minggu lalu ya, yang mereka malah seri 0-0, di mana itu orang-orang juga kira Liverpool akan menang setelah lawan Newcastle kan minggu lalunya. Jadi menurut gue sih intinya kalau udah terlanjur dijual Liverpool, just go along with it. Semoga mereka blanking atau even kalah lawan Bournemouth minggu ini. Dan bagi yang belum jual kayak kalian, mungkin bisa keep minggu ini dan baru mikirin mau jual apa enggak ahead of blank game week 28-nya mereka. Itu sih. Gimana Davi, setuju nggak? Nah, aku sih di sini agak kurang setuju sih. Soalnya aku sendiri lagi bingung banget sama front three-nya aku buat minggu ini nih. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari 5 game week terakhir, cuma 2 tim yang bisa 4 wins and 1 draw. Ya, itu cuma City sama Liverpool. Bener-bener yang formnya lagi bagus tuh mereka berdua. Padahal kita tahu sendiri kan, Liverpool kan sebulan lalu tuh masih jadi bercandaan ya, bareng sama Chelsea, mid-table team. Tapi sekarang udah tinggal ya Chelsea doang dari 10. Sekarang mereka udah 5. Tapi karena blanknya itu sih yang bikin bingung. Jadi I'm still considering keeping and playing Darwin dan ganti Watkins aja kayaknya deh. Soalnya kemarin 2 kesel banget. Padahal kemarin baru beli kalau nggak salah deh. Jadi ntar aku ganti Watkins aja ke Tony. Apalagi dengan Darwin yang kemarin 12 di bench itu kan. Gara-gara siapa tuh 12 poin tuh? Nggak tahu. Gara-gara De Gea. Gue juga masih ada salah sih, jadi kayaknya gue juga akan keep dulu aja karena udah terlanjur kemahalan. Kayak sacrifice gue beli Salah kan udah jual Kane. Kayak minggu ini gue keep dulu dan mungkin terus nanti kalau lihat setelah ini baru, karena di game week 29 atau 30 Liverpool tuh lumayan gampang nih fixtures-nya. Jadi kalau emang mau beli atau mau jual kayak setelah itu aja sih. Nah, kita lanjut bahas tim yang ada double game week dulu deh di 27 ini. Jadi untuk refresher aja, di game week 27 nanti akan ada 4 teams yang double game week. Ada Brighton, Brentford, Crystal Palace, dan Southampton. Buat managers yang masih ada wildcard, mungkin minggu ini bisa jadi buat pakai wildcard nih. Kita mulai bahas dari Brentford dulu kali ya. Brentford akan lawan Everton sama Southampton, both away. Ada beberapa assets yang most likely akan dibeli sama managers. Yang pertama ada striker yang jadi third best setelah Haaland dan Kane, which is Tony. Tony so far di season udah sampai 130 points, 15 goals, dan 3 assist. Gimana Dav? Tadi kan katanya mau jual Darwin, beli Tony minggu ini. Secara kayaknya dia mau must have banget nih double game week 27. Dan bisa juga untuk jadi captain picks kan. Akan fix nggak nih? Nah itu dia nih masih bingung pokoknya, nggak tahu mau Darwin, nggak tahu mau Watkins, tapi yang jelas emang bisa banget buat kapten buat game week 27 nih. Karena lawannya Everton sama Southampton yang dua-duanya lagi ada di relegation zone ya. Dan jadi defensively mereka juga lagi kurang banget. Jadi menurutku Tony sih pasti bakal banyak yang beli, dan ditambah dia juga
pasti ngambil penalti buat Brentford, pasti bakal ada bonus points juga buat lawan Fulham ntar. Kalau dari defensifnya ada nggak yang bisa kita consider? Nah, kalau dari defensifnya ada beberapa options sih buat Brentford. Karena defensifnya Brentford ini emang yang paling solid ya dari 3 tim lainnya yang ada double game weeks. Jadi kalau Brentford ini ada Pinnock yang harganya 4,4 dan minggu kemarin tuh ngegolin tuh dia tuh. Ada juga Henry di 4,5 dan juga Ben Mee yang paling mahal di 5,1. Atau juga bisa Raya kalau misalnya pengen ganti kiper. Tapi kayaknya enggak sih. Aku juga tadi sempat mikir buat beli kiper Raya sih, tapi bingung mau ganti ke siapa. Menarik sih Raya. Dan menarik sih Raya. Dan selain apa namanya? Selain dia bisa dapat clean sheet, dari point save-nya juga bisa banyak tuh. Dan juga lawannya di double game week 27 ini juga sebenarnya attackingnya kurang bagus juga ya. Soalnya kalau misalnya kita lihat tuh Everton sama Wolves ya mereka lawannya kan ya? Everton sama Southampton. Everton sama Southampton ya. Nah itu mereka berdua tuh baru ngegolin 20. Itu dua yang paling bawah tuh, bertiga. Hoki-hokian banget sih golnya mereka. Jadi iya, makan. Gue mau shout out juga sih buat si Jensen. Bisa juga buat jadi option differential menarik. Apalagi buat yang masih punya budget midfielder kayak Andreas Pereira. Kan udah agak kurang menarik ya Andreas Pereira. Jensen harganya sekarang di 4,8. Terus Brentford juga satu-satunya tim yang ada 5 fixtures di 3 game week ke depan. Karena 27 dia double, terus 28 dia nggak ada blanking, dia akan main kayak normal, terus dia 29 double lagi. Jensen juga udah 5 attacking returns since the restart from the World Cup. Gue sih personally emang udah gak punya Andreas, tapi bagi yang masih punya Andreas yang minggu ini akan lawan Arsenal dan akan blank di 28, jadi kan kayak susah ya. Bisa banget tuh consider si Jensen. Menurut lo gimana, Fadil? Kita harus triple Brentford atau double up aja udah cukup? Menurut gue sih kalau bisa triple up Brentford tanpa harus take a hit atau minus, why not? Ya kan, karena yang kayak tadi lo bilang, Brentford main di game week 28 nanti. Tapi ya sebenarnya kalau kalian harus take a hit buat dapetin extra Brentford, menurut gue hold dulu sih. Mungkin 2 atau 1 maybe enough. Karena kita juga nggak bisa lupain sama yang single fixtures buat game week 27 ini kan. Karena yang single fixtures pun ya fixtures wise menarik banget. Nanti kita bahas lebih lanjut deh. Tapi ya big teams akan lawan yang nggak mau meremehkan sih, tapi bisa hitungannya gampang lah gitu. Kalau so far sih even di squad gue sekarang, Trippier gue bench karena gue nggak bisa masukin defender lagi. Kalau gue mau masukin like Brentford defender. Tapi ya ntar kita bahas lagi lebih lanjut. Oke, next kita bahas Brighton deh. Kayaknya kan kalau tadi Brentford kita bahas defender dan forwards. Kalau dari Brighton kayaknya yang layak dibahas tuh midfieldnya. Fadil gimana nih? Siapa aja yang harus kita consider dari Brighton? Kan kita berdua udah ada Mitoma. Akan nambah lagi gak? Ya gue sih setuju ya kalau dari Brighton itu emang harus lihat dari midfieldnya. Ada 3 options yang menurut gue menarik dari Brighton mid. Itu ada Mitoma, March, sama McAllister. Tuh, triple M ya. 3-3-nya M semua depannya. Gue personally udah ada Mitoma. Dan jujur sebenarnya gue udah early transfer dan beli McAllister. Ya, sebenarnya minggu lalu pas gue wildcard sih gue bingung nih antara Martinelli atau McAllister. Ya, unfortunately I went with Martinelli dan ternyata blanking dan McAllister malah yang dapat poin. Itu agak regret juga. Penaltinya Messi tuh. Penaltinya yoi. Well, gue
harusnya emang go with ini ya, World Cup winner ya, McAllister. Iya. Jadi ya speaking of McAllister, sekarang posisinya yang dia mainin tuh udah kayak attacking midfield gitu kan, dari sebelumnya kayak defensive atau CM gitu, double pivot di belakang. Sekarang dia sama De Zerbi mainnya agak attacking lah. Jadi chance buat gol atau assist-nya itu akan lebih banyak. McAllister juga dapat tugas untuk ngambil penalti, dan last 6 game weeks di antara trio M ini tuh McAllister yang paling banyak dapat big chance. Tapi sebenarnya malah jadi bingung sih, siapa dari 3M ini, 3M ini yang kita harus pilih, karena statsnya March juga bagus. Last 6 game weeks March paling banyak shotsnya dari antara 3M ini, paling banyak expected assistnya, paling banyak big chance creatednya. Jadi kalau gue personally akan pilih 2 dari trio M ini, dan berharap duo M yang gue pilih ini tuh bener dan kasih poin. Intinya gue with your gut feeling sih buat siapa Brighton mid yang akan lo pilih, karena ya itu nggak tahu siapa yang akan kasih poin, tapi expect them to get points lah. Kalau untuk yang nggak punya Brighton asset sama sekali kayak Davi, gimana nih? Menarik nggak nih 3M? 3M nih udah kayak buat ngepel ya 3M. Salotip. 3M pilih siapa nih kira-kira buat minggu depan? Aslinya dulu sih aku pernah megang Mitoma ya, tapi kalau nggak salah waktu itu dijual buat siapa gitu. Tapi kalau buat minggu ini sih, kayaknya ngelihat results yang kemarin 4-0 itu udah pasti harus nge-transfer Brighton nih. Di draft gue sih minggu ini emang udah ada, dan sama kayak yang abis dibahas panjang tadi, McAllister. Dan maunya sih nge-double up Brighton, tapi masih bingung aja nih nyempilinnya gimana, soalnya nggak tahu, budgetnya nggak dapet gara-gara masih ada Andreas. Tapi worth it nggak sih kalau kita double up atau even triple up Brighton, karena mereka kan akan dapat blank juga tuh nanti di game week 28. Most people pasti punya Rashford, Shaw, Haaland, maybe even Liverpool. Terus kalau tambah Brighton akan banyak banget yang blank. Kita harus manage gimana dong? Dan jangan lupa juga sama Estupiñán yang so far jadi top 3 transfer ini juga di game week ini. Nah itu dia sih yang bikin bingung mau double atau satu aja. Soalnya Brighton bakal blank lagi gitu. Menurut gue sih kalau misalnya make free hit chip di game week 28 sih kayaknya paling maksimum 2 lah. Brighton itu udah cukup. Dan mungkin masih bisa bikin transfer lagi di game week 28 supaya tim lu bisa at least main 9 atau 10 pemain lah buat blank game week ini ya. Kalau punya free hit dan dari lo ada yang mau mainin di 28 sih, by all means bisa triple up Brighton, karena aset-asetnya juga akan double lagi di game 29. Free hit di 28 kayaknya menarik sih. Menarik ya kayaknya ya guys. Kayaknya kita bahas minggu depan nih, tapi kayaknya emang gue juga mikir free hit sih untuk di 28. Maybe. Kayaknya. Karena gue banyak banget apparently di tim gue yang gak main. Anyway, ada 2 tim lagi yang double game week, yaitu Crystal Palace dan Southampton. Tapi menurut gue sih belum ada yang harus di-consider sih dari 2 tim ini. Tadi kata Davi bilang kan Southampton juga lagi relegation zone, battling di bawah. Terus kayak Crystal Palace juga masih mut-mutan juga depannya. Paling ya kalau Southampton, Ward-Prowse. Kalau Crystal Palace ya Olise. Tapi menurut gue lebih banyak yang worth it sih buat ditaruh di midfield kayak Brighton atau tim-tim yang single fixtures. Tapi jangan lupain juga karena Big Six tuh lawannya juga bisa dibilang ya, tadi kata Fadil agak gampang lah ya kalau mainnya bener. Jadi jangan sampai kayak kemarin kita tuh gue beli si Nketiah karena dia double game week fever, tapi ternyata kayak kagak ngapa-ngapain kan. Dan banyak banget yang double game week minggu ini.
Speaking of single fixtures, MU akan lawan Southampton. Fadil masih tetap percaya sama MU buat comeback setelah dibantai habis-habisan 7-up, atau masa bisa kalah sama Southampton yang di bawah gitu loh. Gue masih percaya sih sama Ten Hag. Kalau dibilang, kan tadi waktu itu setelah kalah kan mereka ada press conference kan. Dia bilang dia akan riset mental pemainnya. Dan sebenarnya kita udah dapet tuh bukti kalau Ten Hag bisa ngeriset pemainnya. Jadi bukti pas di awal musim yang abis kalah lawan Brentford 4-0 away, terus balik ke Old Trafford lawannya Liverpool terus menang, ya kan. Jadi menurut gue, I believe in Ten Hag with his bold power. Jadi menurut gue MU sih harusnya bisa menang nih lawan Southampton, dan hopefully balas dendam dan ngebantai Southampton juga. Amin. Makanya buat gue, karena gue ada triple up MU, gue akan mainin semua. Semangat. Walah. Walah. Other teams yang menarik tuh juga Chelsea nih. Chelsea udah menang dan clean sheet di PL sama Champions League. Dan fixtures-nya juga bisa dibilang lumayan menarik. Minggu ini akan lawan Leicester. Terus minggu depan nggak blank, jadi mereka akan main seperti biasa dan lawan Everton at home. Terus di 29 mereka double game week lawan Aston Villa dan Liverpool, both at home. Terus mereka lawan Wolves di game week 30. Menurut Davi gimana nih? Ada yang harus kita consider nggak? Kan kemarin katanya cuma punya Kepa. Kalau Chilwell, menurut lu gimana nih? Dia udah main 90 menit loh, 3 match terakhir. Termasuk di IPL kemarin. Kalau menurut gue sendiri sih ya, bahkan Chelsea Assets tuh belum dipikirin sih. Paling kalau kepikiran tuh emang selalu kalau Chelsea Assets tuh pasti defensif ya. Karena midfield sama forwardnya tuh nggak pernah jelas siapa yang mau ngegolin. Kemarin aja di IPL yang golin Fofana. Ini kan nggak jelas banget ya. Ngasal sih. Ngasal Fofana banget. yang mana Tiba-tiba nih? yang Kan ada ngegolin dua. Fofana. Yang belakang malah, bukan yang depan. Mending kalau yang depan. Gitu kan. Terus kemarin juga yang UCL, alhamdulillah sih masih Sterling masih bisa golin dan juga Havertz dapat penalti. Tapi 2 dari kali. itu ya 2 kali ya. Nggak tahu tuh gimana ceritanya 2 kali. Tapi kalau untuk attacker atau midfield sih apa masih belum kepikiran sih Chelsea. Jujur. Udah trauma Ya, karena gara-gara yang lagian kayak kemarin. ya Kai sama si siapa tuh? Joao Felix juga lumayan mahal kan untuk buat di depan. Menurut gue sebenarnya si Joao Felix agak menarik TBH, tapi gue nggak tahu nih gue bisa masukin dia tuh gimana caranya, karena ya kita tahu forward cuma ada 3 posisi. Otomatis pasti kita punya Haaland dan nggak mungkin kita jual. Terus satu Tony, ya kan, yang ada double game week, dan yang kayak tadi Iza bilang main 5 game week, main 5 kali dalam 3 minggu. Terus satu lagi siapa? Either Watkins atau Kane, ya kan. Watkins kalau mau beli Felix kayaknya harganya agak terlalu mahal. Kane baik lagi satu-satunya pemain yang konsisten di season ini menurut gue cuma Kane. Kayak regret gue beberapa minggu lalu gue jual Kane beli Darwin, malah blanking kan Darwinnya dan Kane yang ngepoint. Jadi kayaknya udah tuh dua slot ini yang pasti harus ada Kane sama harus ada Haaland. Nah satu lagi ya itu susah sih masukin Felix ke dalam 3 options depan itu sih menurut gue. Terakhir kita bahas chip strategi aja nih ya.
Karena di masa-masa kayak gini banyak double, banyak blank, game weeks. Permainan chip tuh yang jadi sangat penting buat ngejar poin dan rank. Coba nih kasih tahu chip kalian yang masih ada apa aja dan strategi untuk pakai chipnya so far gimana. Gue mulai dari gue dulu ya. Jadi unfortunately gue cuma punya free hit doang sisanya karena gue udah pakai triple captain, gue udah pakai bench boost, dan gue udah pakai wildcard yang bikin gue jatuh. Jadi karena gue cuma punya free hit, gue kayaknya akan pakai free hit di game week 28 karena dengan squad gue sekarang ini kayaknya gue ada 6 orang deh atau lebih yang akan blank di 28. Jadi most likely gue akan pakai chip terakhir gue free hit di game week 28. Itu sih. Kalau Iza gimana nih? Gue sih udah pakai wildcard waktu itu, tapi gue masih ada 3 chip lainnya, jadi masih lengkap nih. Plan gue sih sama sih kayaknya buat pakai nanti free hit di game week 28 minggu depan, karena emang kalau dilihat terlalu banyak sih pemain gue yang nggak main. Terus kayaknya akan mainin bench boost di 29 karena nanti di 29 tuh banyak banget double game week. Karena ternyata kalau dilihat nanti double game week gue di 29 tuh banyak banget pemain gue yang double game week. Jadi kalau misalkan gue bench boost, semoga aja semuanya bisa kayak banyak banget poin lah, double digit gitu. Biar gue juga naik dari 19. Kalau Davi gimana? Kalau gue sih ternyata wildcard sama free hit itu masih ada sih. Jadi untuk double game week 28 tuh masih bingung mau makainya wildcard atau free hit aja. Tapi kayaknya sih mau double game week biar bisa nge-setup buat game week 29 selanjutnya. Dan karena soalnya kayak kalau dicek emang banyak sih yang blank pasti minggu depan. Kayaknya semua manajer pasti emang banyak banget yang blank. Jadi kayaknya emang harus pakai chip. Ya udah seperti biasa, kalau gitu kita kasih tahu nih transfer plans, formation dan captain picks kita masing-masing ya. Gue duluan kali ya. Jadi sebenarnya gue udah early transfer dan gue minus point, gue take a hit minus 4. Jadi gue transfer Mitoma dan Estupinian. Dan formation yang akan gue pakai itu 3-5-2. Jadi gue udah ada Raya yang akan double game week. Backnya akan gue mainin Shaw yang akan lawan Southampton at home, Henry double game week, dan Estupinian. Terus midfieldnya gue akan mainin 5. Ada Saka, McAllister, Rashford, Fernandes, sama Mitoma. Depannya gue ada Kane dan Haaland. Dan untuk kapten gue masih considering either Mitoma atau McAllister. Yang pasti yang akan gue kaptenin yang punya double game week. So far sih masih di Mitoma, tapi mungkin last minute gue ganti ke McAllister, ya nggak tahu deh. Gitu. Kalau Iza gimana? Nah, kalau gue juga udah transfer in McAllister biar ikut aja, biar nggak kelewatan poin. Jadi gue ngebuang Odegaard, jadi gue masukin McAllister, terus gue ngebuang Tarkowski gue masukin Estupinian. Jadi gue udah siap triple Brighton buat double game week di 29. Keren kan? Tim yang udah gue pilih buat game week 27 itu kipernya di Pope lawan Wolf. Terus ada Estupinian, Trippier sama Benny. Midnya gue main 5. Salah, Saka, McAllister, Rashford, sama Mitoma. Terus depannya gue mainin Haaland sama Tony. Nah, jadi gue main 3-5-2. Tapi kaptennya sih sekarang di Tony. Tapi sebenarnya sih pengen Mitoma. Tapi masih bingung sih. Tapi kalau Fadil Mitoma ya gue Tony aja lah biar seru gitu.
Kalau Davi gimana? Kalau gue sih baru draft ya nih, jadi belum final. Dan transfernya sama, ngeganti Odegaard ke McAllister. Terus tapi kalau untuk forwardsnya masih bingung, Watkins atau Darwin yang mau diganti ke Hmm. Tony. Itu masih dilema gara-gara masih bete kemarin tuh bench. Gitu doang. Nah, jadi untuk posisinya gue ngambil 3-4-3 dengan bias gue nih, Kepa sebagai kiper, terus backnya jadi Ben White, Shaw sama Trippier, terus di benchnya Ake karena yang belum gue bahas nih, City tuh biasanya suka ngaco lawan Crystal Palace, jadi di bench aja nih kayaknya City, si Ake-nya. Terus untuk midfieldnya gue ngambil McAllister, Saka, Salah sama Rashford. Benchnya masih Andreas, itu mungkin ntar bisa ditransfer lagi. Terus untuk forwardnya 3 itu Tony, Darwin sama Haaland. Untuk hitsnya gue minggu ini 4 points, mungkin 8 kalau misalnya. Wow. Tapi kayaknya enggak sih, kayaknya 4 aja deh. Setelah dipikir-pikir lagi kayak 4 aja. Terus untuk Takut. kapten, ya takut sumpah soalnya udah deket sama itu tuh, CUFC tuh. CUFC persis di atas. Kan nggak mau banyak-banyak hitsnya. Jadi untuk kaptennya kayaknya sih sejauh ini ngambil McAllister. Tapi mungkin last minute bisa jadi Tony sih. BTW Trippier agak mengecewakan ya sebenarnya, kayak 4 game week terakhir nih poin dia 1, 1, 2, 2. Jadi kayaknya harus udah mulai dipikir-pikir lagi nih. Kita apakah tetap harus stay sama Trippier atau enggak, karena kok 4 game week ini agak mengecewakan ya gitu. Iya. Tapi considerationnya sih lawannya Wolves sih. Gitu. Lawannya Wolves yang emang lagi relegation. Relegation Tapi sih Wolf mereka? ngalahin Ba- Tottenham Deket-deket kemarin. kayaknya. baru menang ya kemarin ya. Aduh. Ya ini masih draft sih. Jadi kayaknya masih ada changes lagi. Ya kita lihat ke depannya gimana ya. Okay, well, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline Game Week 27 itu ada di hari Sabtu, 11 Maret, jam 6 sore. Jangan lupa juga untuk join mini league kita, di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya itu PB3331. Follow IG dan TikTok kita, juga @FPLBias. Next week kita akan bahas Game Week 26. Game Week 28. Okay, well, thank you so much and good luck. See you guys next week. Bye. Bye.